kabarnya abang juga bukan sebentar jadi wakil rakyat. Siapa? Udah keberapa kalinya ini bang? Ini 3 periode bang. Untuk Sumut? Sumut saja bang. Di daerah? Tidak pernah bang di daerah. Tidak pernah. Jadi bang langsung tembak bang. Ngeri. 2014 tembak langsung ke Sumut bang. Dari mana bang? Labuan Batu Raya juga. Nah, maksudnya di partainya? PKB. Partai Kebangkitan Bangsa. Nah ini yang menarik. Kebangkitan bangsa kan. Itu semangatnya bangkit terus nih. Semangat bangsa bang ya. Iya. Apalagi sebentar lagi kan hari kebangkitan juga. Gak lama lagi kan. Iya siap. Jadi selama bang duduk mewakili kami di rumah rakyat sana, udah berapa bidang yang abang kerjain? Maksudnya komisi ini bang ya? Iya. Ya, saya itu bang awalnya masuk di DPRD Sumatera Utara 2014. Saya latar belakang sebelum pedagang bang. Keluarga saya keluarga pedagang. Oke. Punya ada dulu dagang sembako. Saya buka cabang di Ekanopan. Tapi tutup bang, tumpur. Saya jual nasi bang. Nasi. Jadi orang-orang Labura itu kayak ya Bupati Labura itu yang dulu Pak Haji Buyung itu dia kenal sama saya itu karena saya jual nasi dulu bang. Banyak juga sekarang yang ASN yang pindah ke Medan kenal saya memang penjual nasi. Berarti ketua abang tuh kenal baik lah sama bang ya? Iya kenal baik bang. Jadi alhamdulillah 2014 kita calon pada masa itu dengan keberanian saja sebetulnya betul berani bang. Begitu duduk 2014 saya langsung membidangi bagian infrastruktur. Oke. Itu komisi D. Pada masa itu. Mungkin zaman abang lah makanya jalan dari negeri lama ke Ajamu itu jadi lebih bagus ya? Ya, tapi yang lebih utama bang, saya pernah janji sebelum saya duduk sebagai anggota DPR, saya berjanji di kampung saya itu ada jalan provinsi namanya Labura Tobasa bang. Oh Labura Tobasa, oke. Alhamdulillah bang, janji saya itu sampai perbatasan Tobasa sudah diaspal. Begitu saya satu periode selesai. Itu janji saya kepada masyarakat khususnya yang di Labura Tobasa, Desa Andersoid, saya ada kampanye. Apa yang menjadi permintaan masyarakat yang utama itu jalan infrastruktur. Dulu jalannya hancur kali bang. Kalau udah hujan nggak bisa masuk lagi namanya mobil. Sekarang udah oke kan? Sekarang udah aspal mulus bang. Dana dari Pemprov ke Kota Medan untuk Lapang Merdeka. Iya. Yang dulu 100 hampir 200 miliar itu bang. Hampir 200 M. Iya. Kenapa kok Medan yang jadi anak emas gitu? Iya. Ya, pada saat itu sebenarnya saya sudah sampaikan juga kepada pemerintah daerah ya. Pada masa itu zamannya Pak Edi Gubernur Sumatera Utara. Kenapa ini Kota Medan yang tergolong mampu tetap kita alokasikan dana 20, BKP namanya bang. 25% lebih itu bang? Iya, bantuan keuangan Provinsi Sumatera Utara untuk melepaskan lapangan merdeka pada saat itu yang masih dialokasikan apa namanya masih pertama 100 tuh bang. Iya 100 baru bertahap dia. Pertama dulu kan itu kan tempat orang berdagang sebelah kanan mereka. Karena ada penjelasan dari pemerintah daerah untuk membantu Kota Medan mengembalikan heritage maksudnya itu menjadi fungsinya ya sebagai lapangan mereka cagar budaya terkait besarnya anggaran pada saat itu ya kita oke lah kita masih mengiyakan dalam konteks pada masa itu ya karena memang Kota Medan itu adalah pusatnya pemerintahan, pusatnya ibu kota, perlu ada pembaruan, perbaikan. Ya pada masa itu bolehlah kalau memang tujuannya baik, nggak ada masalah itu. Memang kan kalau daerah lain melihat kan bisa ya justru jadi bisa begini. Ya, jadi ketidakadilan katanya kan, tidak adil katanya seperti itu bang. Ya itu bagian dari sikap dari pemerintah bagaimana menyahauti dari aspirasi masyarakat yaitu tergolong buruh bang. Saya rasa itu poin yang sangat penting untuk hari ini bang. Ya. Bukan cuma itu sebetulnya bang. Iya. Kayak kalau selama ini kita lihat apa kenaikan gaji, UMR. Iya betul. Itu kenaikannya jauh di bawah inflasi. Benar. Jadi naik pun hanyut juga kata orang di kampung abang itu. Betul. Memang ini kan harus keputusan ini kan memang harus berimbang bang ya. Karena memang ada ini gaji satu sisi ini memang harus benar-benar bisa menggambarkan keadaan ekonomi saat ini bang untuk
para buruh yang dalam keadaan seperti saya katakan, kadang-kadang untuk kebutuhannya saja UMR itu ya masih jauh dari apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian bukan inginkan bang, yang mereka butuhkan maksudnya, gitu ya. Kalau inginkan, aku inginnya banyak. Ya, ingin lebih besar, maksudnya kebutuhan lah bang ya. Di sisi lain memang kita berpikir bagaimana buruh ini terakomodir dan juga para investor yang akan masuk ke tempat kita juga terakomodir. Tidak takut ya. Iya, tidak takut dengan mungkin. Ya, kalau mereka masuk Indonesia ini kan yang paling utama mereka lihat itu kan selain kondisi keamanan, kepastian, yang paling utama itu adalah terkait bagaimana gaji buruh bang. Ya. Karena memang mereka itu kan berkompetisi kita dengan negara lain, produsen negara lain terkait mengenai biaya produksi. Yang paling besar itu adalah biaya buruh. Artinya yang 20% ini harus memang bisa dialokasikan, bisa bermanfaat untuk peningkatan kualitas pendidikan kita di Sumatera Utara. Karena memang kewenangan kami itu setingkat SLTA, kami fokus di sana bang. Ya pasti. Ya, karena memang itu yang menjadi kewenangan kami untuk bagaimana tingkat terkait mengenai gaji para guru, kesejahteraan guru itu bisa ditingkatkan dan linear dengan peningkatan kualitas pendidikannya bang. Itu dari sektor penunjang ya? Penunjang, iya. Ini yang belakang nih kan? Iya benar. Nah sektor depannya sendiri siswanya? Ya, kami sebenarnya bang dalam alokasi anggaran di Sumatera Utara itu untuk mengalokasikan belanja untuk peningkatan kualitas siswa itu sebenarnya sudah kami alokasikan bang. Termasuk pembebasan untuk uang sekolah segala macam, termasuk untuk fasilitas untuk sekolah bang, pendidikan termasuk buku, dan juga terkait mengenai aktivitas di luar sekolah itu sudah kita anggarkan. Bahkan dari segi infrastrukturnya juga untuk penunjang peningkatan kualitas juga sudah kami alokasikan untuk baik itu yang SLTA yang sifatnya di bawah pemerintah Sumatera Utara yang negeri, bahkan untuk swasta bang, bahkan sekolah-sekolah agama juga Kementerian Agama yang sudah SLTA. Bahkan kalian udah melebarkan lebih daripada hanya yang negeri kan? Negeri bang. Jadi saya ini kan sebenarnya kan DPRD Sumatera Utara paling banyak bang mengalokasikan di dapil saya itu infrastruktur terkait penunjang kualitas sekolah itu yaitu perbaikan ruang kelas baru bang. Karena memang ya kalau negeri pasti kan sudah tercover. Ada standar yang disediakan pemerintah kan? Kalau yang swasta yang apalagi yang keagamaan bang, mohon maaf, kalau di daerah-daerah itu bang masih lepas dari perhatian dari pemerintah bang. Atap rumbia. Iya, kasihan loh bang. Iya betul. Iya, makanya saya dikatakan Pak Jera saya alhamdulillah ya sampai saya sudah berapa periode ini. Saya konsisten terkait pendidikan ini terkait mengenai sekolah-sekolah swasta dulu bang. Karena memang itu yang menurut saya perlu menunjang kinerja kualitas pendidikan kita karena mereka sampai ke desa-desa bang. Mereka mampu dengan uangnya sedemikian ya hampir saya katakan kecil lah kalau kita kecil bang. Sangat kecil bang. Bayangkan saja uang sekolah sana masih ada 20.000 satu bulan bang. Ya itu kan untuk sekolah para gurunya saja untuk mengajar, untuk honornya saja, itu bang masih ada yang 500.000 bang satu bulan bang. 500.000 ya? 500.000 bang paling besar. Jadi saya kira ini jadi perhatian kita. Jadi bagaimana dia bisa membangun infrastruktur, tapi dia bisa ngontrol tetap ya? Tetap eksis bang. Yang ya artinya mau tidak mau karena sekolah itu cuma itu aja di situ. Ya mau tidak mau ya mereka tetap harus juga belajar seperti apa adanya, yang memaksimalkan yang sudah ada. Itulah yang saya sentuh bang. Saya kasih ruang kelas baru, saya alokasikan anggaran dari Sumatera Utara, ada yang 3 ruang kelas baru, sangat gembira mereka bang.